semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Febriani Zebua dengan NIM 231615001 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang penting tentang protein hingga pada metode penentuan struktur protein itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh, pernahkah kalian berpikir bahwa mengapa tubuh kita ini tumbuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan tetap berfungsi dengan baik setiap hari? Salah satu zat penting yang berperan dalam proses tersebut adalah protein. Yang pertama yaitu pengertian protein. Protein berasal dari kata protos atau proteos, yang berarti pertama dan utama. Protein adalah urutan linear dari residu asam-asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Protein memiliki berbagai fungsi biologis yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, sebagai katalis enzim, kedua, transport dan penyimpanan, ketiga, fungsi mekanik, keempat, pergerakan, kelima, pelindung atau antibodi, yang keenam yaitu proses informasi. Protein dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, seperti sumber protein hewani antara lain daging, telur, ikan, dan susu. Sementara itu, sumber protein nabati dapat ditemukan pada kacang-kacangan, tahu, tempe, dan berbagai jenis biji-bijian lainnya. Kedua, pemurnian dan karakterisasi protein. Pemurnian dan karakterisasi protein merupakan proses penting dalam biokimia untuk memisahkan serta mempelajari sifat-sifat suatu protein secara lebih spesifik. Langkah pertama dalam pemurnian protein adalah memisahkan molekul protein dari zat terlarut lain yang memiliki sifat berat molekul lebih rendah. Setelah itu, dilakukan beberapa tahap pemisahan berdasarkan sifat fisik protein, seperti muatan listrik, ukuran molekul, dan kelarutan dalam berbagai jenis pelarut. Beberapa metode yang digunakan antara lain kromatografi afinitas, pengendapan dengan zat kimia, elektroforesis, dan filtrasi gel dengan memisahkan protein berdasarkan afinitas, muatan, dan ukuran molekul. Dalam penelitian protein, insulin merupakan protein pertama yang urutan asam aminonya berhasil ditemukan oleh Frederick Sanger pada tahun 1953. Pemotongan polipeptida dapat dilakukan secara enzimatik menggunakan tripsin atau kimotripsin, serta secara kimia menggunakan sianogen bromida. Sebagian protein juga mengandung komponen lain selain asam amino yang disebut sebagai protein konjugasi, dengan bagian non-protein disebut gugus prostetik dan bagian proteinnya disebut sebagai apoprotein. Karakterisasi protein juga meliputi penentuan massa molar yang dapat dihitung dari koefisien sedimentasi dan difusi menggunakan persamaan Sedgwick. Dengan metode ini, sifat dan struktur protein dapat dipelajari lebih mendalam. 3. Pelipatan protein. Pelipatan protein adalah proses terbentuknya struktur 3 dimensi protein agar dapat berfungsi dengan baik. Rantai polipeptida akan melipat membentuk struktur tertentu seperti protein fibrous yang berbentuk serat dan globular yang berbentuk serat kompak. Pelipatan ini dipengaruhi oleh interaksi non-kovalen, yaitu ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, interaksi hidrofobik, dan gaya van der Waals. Interaksi elektrostatik terjadi antara listrik sesuai hukum Coulomb, sedangkan gaya van der Waals berasal dari interaksi dipol antara atom seperti atom O, N, C, dan H yang bersifat lemah namun membantu menstabilkan struktur protein. Molekul air dipengaruhi pelipatan protein melalui interaksi hidrofobik, sehingga bagian nonpolar berada di dalam dan bagian hidrofobik berada di permukaan. Namun, protein dapat mengalami denaturasi akibat suhu tinggi, pH ekstrim, atau suhu ekstrim, atau senyawa yang seperti urea dan guanidin hidroksida. Keempat, struktur protein. Struktur protein dapat dijelaskan melalui diagram Ramachandran yang menunjukkan sudut rotasi P dan C pada ikatan protein, sehingga terbentuk pola alpha helix dan beta sheet yang tersusun teratur.
Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari rantai polipeptida dan banyak terdapat pada jaringan tubuh seperti kulit, tendon, rambut, dan kuku. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi dari rantai polipeptida yang dibentuk oleh asam amino melalui ikatan peptida. Berdasarkan tingkatannya, struktur protein terdiri dari struktur primer yaitu urutan asam amino, sekunder, alpha helix dan beta sheet, tersier, bentuk 3 dimensi suatu rantai polipeptida, dan quaterner yaitu gabungan beberapa rantai polipeptida. Pada protein globular juga terdapat domain yaitu bagian struktur tertentu yang dapat membentuk lipatan sendiri dan membantu menentukan bentuk serta fungsi protein. Untuk menyesuaikan semua gugus bermuatan pada permukaan dengan semua gugus nonpolar dan interior, terdapat 3 strategi yang mungkin terjadi. Yang pertama, protein besar bisa menunjukkan perubahan komposisi dengan meningkatnya proporsi rantai samping asam amino nonpolar yang memenuhi volume interior yang membesar. Kedua, protein besar dapat membentuk domain-domain yang terpisah. Tiap domain menjadi unit pelipatan globular yang memiliki interior dan permukaannya sendiri, dan suatu untai yang menghubungkan tulang punggung antar domain. Yang ketiga yaitu protein besar bisa melipat menjadi bentuk yang lebih panjang atau bentuk seperti tulang. 5. Metode penentuan struktur protein. Struktur mioglobin merupakan struktur protein pertama yang berhasil ditemukan pada tahun 1960. Penemuan ini membantu memahami aturan dasar pelipatan protein. Umumnya, gugus bermuatan berada di permukaan molekul dan berinteraksi dengan air, sedangkan gugus nonpolar berada di bagian dalam. Ikatan hidrogen membantu menstabilkan struktur protein dan residu prolin sering terdapat pada akhir segmen alpha helix. Struktur protein dapat ditentukan menggunakan difraksi sinar X yang digunakan untuk mengetahui susunan seperti alpha helix dan beta sheet pada protein, serta struktur DNA dan RNA terutama pada sampel kristal. Selain itu, spektroskopi NMR digunakan untuk menentukan struktur 3 dimensi protein dalam larutan dan efektif untuk protein berukuran kecil hingga sekitar 35-40 kilodalton. Kelebihan dan kekurangan spektroskopi NMR protein, yaitu yang pertama, teknik ini dapat diterapkan untuk protein dan asam nukleat dalam bentuk larutan. Kedua, terdapat batas ukuran, yaitu hanya sampai 35-40 kilodalton. Namun, hal ini berarti bahwa kebanyakan domain protein dapat dianalisis menggunakan spektroskopi NMR. Ketiga, resolusi akhir tidak sebagus kristalogi sinar X, tetapi dapat diperoleh banyak informasi berguna mengenai dinamika protein. Kelebihan dan kekurangan dari kristalografi protein, yaitu yang pertama, teknik ini bisa diterapkan untuk bermacam-macam sampel, antara lain protein, enzim, asam nukleat, dan virus. Teknik ini tidak bergantung pada ukuran molekul. Kedua, tidak semua protein bisa dikristalkan, terutama protein membran intrinsik yang harus dilarutkan dalam berbagai larutan deterjen. Ketiga, kebanyakan kristal protein tidak berdifraksi membentuk resolusi atom yang sesungguhnya. Untuk itu, urutan protein harus diketahui terlebih dahulu. Demikian penjelasan materi tentang protein. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!